What we do here is go back. Sebuah tempat berbagi kisah layaknya kita lagi ngobrol sama tukang ojek di motor sambil dibonceng, walaupun suka nggak jelas dia ngomong apa, kita ngomong apa. Atau di mobil sambil nyetir bersama kawan atau pasangan kita, di teras rumah bersama orang yang kita sayangi, di meja makan, di ruang tamu, atau di kamar sebelum tidur. Inilah podcast Pulang Kerja. Catatan setelah pulang kerja, bersama saya, Niko Abdian. Podcast Pulang Kerja bagian kedua. Belasan ribuan dokumen SIKM dan pegawainya masih senang kerja. Gue kemarin tuh sempet terbesit, anjir apa gue ngajar aja ya, gue udah kayaknya gue takut hilang aja, ini kehapus ilmu gue asli. Iya gak sih? Tapi kan emang lu pengen niatnya ngajar kemarin. Itu iya gimana? Sih, emang niatnya ngajar. Iya, jadi kemarin tuh sempet ada tawar-tawaran, cuman gue emang realistis yang matre banget kali ya bisa dibilang ya. Nah, ya, tapi gue masih butuh duit. Bayarannya kecil. Ya gue nggak tahu sih, maksudnya kalau misalkan ngajar kan pasti kan identik dengan yang kecil kan, soalnya teman kantor gue juga ngajar juga bang, teman kantor tuh ngajar juga. Nah terus dia bilang ya segini sih Rif palingan. Ya anjir, gue masih belum siap kayaknya kalau misalkan dapat penghasilan yang di bawah gitu kan istilahnya. Kayak gitu, jadi ya udahlah gue mungkin sambilan aja atau gimana, ntar gue nyari yang pasti aja lah. Emang di PTSP gede? Ada ya, lah. Juga. Ada lah. Gitu. Cukup lah beli motor second. Enggak lah. Secondnya mungkin kalau misalkan ini ya motor bekasnya itu yang apa ya? Yang nggak mahal-mahal lah ya. Apa? Honda Beat. Wah, sebut merek. Anjir, Honda Beat mah mahal lah ya. Kalau jangan ntar jadi showroom dong motor. Room gue. Tapi gue beneran loh, kalau yang ya apa emang circle gue sedikit ya. Tapi kalau di Jakarta masih nggak terlalu yang gila-gilaan nih. Cuman teman-teman gue yang di daerah nih posting-postingannya, wih gile kata gue nih, nggak takut zona merah. Padahal masih zona merah loh. Iya, kacau ya. Tapi yang di Jakarta justru kalau menurut gue tuh dia lebih tertib gitu deh. Karena sampai sekarang tuh teman-teman gue sendiri pun juga maksudnya yang nongkrong itu juga nggak ada, bahkan maksudnya hanya sebatas kayak nongkrong sebentar. Ya udah sejam 2 jam, dan itu pun kalau misalkan kita nongkrong di tempat kayak tempat makan, udah cuman makan, itu ngobrol sebentar udah langsung balik, gitu-gitu aja sih bang. Makanya jadi kayak lebih tertib doang tuh. Makanya tuh gue kemarin ada kepikiran, oh iya kata gue nih, gue harus angkat Jawa Timur juga nih. Tadi gue cari teman di Jawa Timur nih yang lagi booming. Iya deh, gila, Jawa Timur udah menggeser Jakarta bang. Udah peringkat 1 kan? Wah gila. Yoi. Kita udah kayak lagi main ini tuh gak sih, kayak Olimpiade. Selip-selipan gitu ya? Selip-selipan bener-bener. Kacau. Jadi kemarin tuh gue dapat apa? Ini, gue lagi ngobrol sama teman gue tuh yang dari Banjarmasin mau ke Jakarta. Terus? Katanya, kan sebelum tuh kan gue nelpon lu ya, waktu nanya yang apa dari Cilegon Serang buat ke Jakarta tuh. Kata lu udah nggak pakai SIKM. Nah, SIKM. Terus kata gue, berapa lama gue teleponan tuh sama teman gue, katanya mau ke Jakarta. Waduh ribet banget nih katanya. Apa? Jadi udah ngirim surat bolak-balik, udah by CS, tapi CS-nya kayaknya nggak balas. Emang lu ada CS di PTSP? CS sebenarnya call center sih jatuhnya ada memang. Jadi tuh yang terkait dengan pengurusan SIKM tuh ada bang. Yang live chat ya? Iya, live chat ada, terus juga lo kalau misalkan mau nelfon juga ada. Emang itu 24 sebenarnya? Enggak, kalau misalkan untuk yang live chat memang dia 24 jam waktu kemarin itu. Pokoknya memang karena memang saking banyaknya yang SIKM itu kan bang, jadi ya pasti bakalan penuh semua tuh, karena memang kita kan juga banyak ya, terima telepon dari mana-mana, terus Instagram dari mana-mana, DM dari mana-mana, pokoknya banyak sih sebenarnya, bukan cuma dari live chat atau hanya sebatas call center. Tapi ya gitu kan, memang kalau misalkan di hari biasa ya pasti ada jam operasionalnya kayak gitu kalau misalkan untuk yang call center kan. Apalagi kemarin sempat pas lagi memang ini kan di pembatasan di mana-mana kan, jadi ya udah terbatas juga lah pasti orang-orangnya kan. Sehari berapa orang? Sehari berapa ribu tuh permintaan? Wah, gue kemarin itu ada ya mungkin pokoknya
nggak pernah habis-habis ya tuh waktu yang pas awal-awalnya itu bang, itu sampai 11 ribuan, Waduh, 12 ribuan itu dalam sehari ya, itu gila-gilaan lah pokoknya. Terus ya makanya itu kan semua petugas yang verifikator yang ada di DKI Jakarta tuh, yang PTSP DKI Jakarta tuh pasti meriksa semua tuh jatuhnya. Ini Jadi pegawainya buat ini tim buat verifikasi iya, semuanya tuh pada berapa kerja orang? semuanya. Itu ratusan ribuan, bahkan Petugas ratusan enggak, mah. petugas PTSP-nya ratusan. Yang verifikator kan? Verifikator Iya. ratusan. Buset, Ratusan. banyak juga duit DKI. Wis. Gile. Gua nggak mau itu ya kalau kan udah kayak. Tapi emang udah kayak Enggak. ketika Jadi kita gini, Bang. Logika kita gini. Gue pernah misalnya gue ke kantor PTSP nih. Paling kan CS-nya ada 5, 10. 5 tuh udah banyak. 5 paling ya 3, 2 lah yang dibawa ke dalam. Ini beneran verifikatornya emang orang PTSP atau nambah lagi mereka? enggak, memang orang PTSP semuanya. PTSP sendiri kan kalau misalkan dia itu kan ada 316 service point itu kan. Jadi dari mulai kelurahan, terus Iya. kecamatan segala macam. Iya, Jadi iya, semua iya. dikerahkan istilahnya. Oh, Gitu apa pokoknya. Gila, sampai lebaran juga gokil sih. Lebaran tuh banyak, sampai sekarang juga masih banyak sih. Cuman ya itulah, apa namanya, kan memang terbatas kan, hanya sebatas yang sesuai dengan pergub kan, yang 11 sektor. Terus juga kalau misalkan ada kondisi darurat ya gitu-gitu aja sih bang sebenarnya. Tapi lu seneng? Seneng sih, tapi kadang juga sedih juga gitu kan. Tapi emang gimana lagi. Suara lu kayaknya tenggelam dah. Suara gue tenggelam ya? Anjay, tenggelam. Lu ini ya, lu salto ya? Anjay, kayang kayaknya lebih tepatnya bang. Kayaknya ketekan nih ya mikrofon. Lu pakai headset? Iya pakai headset kan? Kan langsung tuh, anjay ya. Boleh lah. Enggak, Iya. gue tertariknya pas lu ngomong apa tadi gue ngomong ini. Lu seneng kata gue. Terus waktu itu kan lu jawab, waktu di chat kan lu jawab, wis gue seneng banget bang, temennya mendukung. Wis gila, tumben lo ada orang jawab kayak gitu. Baru ini makanya gue, wis ini keren juga nih kalau ada yang jawab. Suasananya mendukung, emang semendukung apa? Bisa karaokean. Karaokean mah kita karaokean tiap hari kali. Pas pulang kerja. Emang lu pulang, kemarin aja lu pulang jam 10 malam. Iya, betul sekali. Pulang jam 10 malam, terus lu masuk kantor jam 6:30 lagi. Yoi. Edan. Jam 7 sih tepatnya, jam 7 lebih tepatnya. Edan. Jadi kan kalau normal kan jam 7:30 ya. Cuma kalau misalnya ini karena gue masuk yang shift-shiftan kan, jadi jam 7 sampai jam 3:30 kita kayak gitu. Lu bilang lu seneng, terus teman lu mendukung, padahal duit lu dipotong 50% ya? Enggak, kalau misalkan masalah duitan segala macamnya ya udahlah, itu hanya gitulah, aja sampingan. Tapi kalau misalkan yang benar-benar tuh emang sebanyak apapun istilahnya penghasilan lu atau sedikit apapun penghasilan lu, kalau misalkan suasana mendukung itu pasti cukup aja sih harusnya mah. Wah gila, ini jadi gitu trailer, jadi cuplikan gua deh. Anjir. Pokoknya gitu sih. Nah kebetulan tuh gue jadi sama aja kayak misalkan nih gue ke kampus gitu kan, terus ada punya temen, punya abang lah, kayak misalkan lu kan udah gue anggap abang sendiri kan, makanya gue curhat sama lu segala macamnya, dari mulai yang awalnya tugas, terus masalah kehidupan kan, terus juga lu belum curhat soal kehidupan. Gue nggak tahu calon lu yang mana. Nah itu dia masalah asmara gitu kan istilahnya kan, pasti lu juga udah pernah dengar cerita gue dapet petuah lu dari mulai gue belum ngasih petuah lagi. Ya itu dia, karena kita kagak ketemu kan. Terus dari mulai apaan aja kan, kayak misalkan gue nanya ke lu masalah yang kemarin lu ambil insinyur kan, PPI apa sih PPI ya istilahnya, program profesi insinyur gitu kan, kayak wah gue punya abang gitu. Jadi abang gue di mana-mana. Nah, apalagi kalau misalnya di kantor kan, soalnya pasti kan jam istilah lu menghabiskan waktu lebih banyak di kantor kan bang pasti. Iya sih. Dan itu dia sih. Jadi di kantor gue yang sekarang itu gue menemukan keluarga baru lagi, dan istilahnya, dan gue udah hampir berapa tahun ya? 2 tahun lah di tempat yang baru ini, dari 2018 berarti kan. Dan udah jadi kayak keluarga sendiri juga jatuhnya gitu. Apalagi tahun terakhir ya. Amin ya Allah. Tapi bener loh soal honor lu itu tuh yang dipotong DKI. Gue tuh nanya dulu sama orang-orang, bener nggak nih? Ini ada beritanya nggak? Ada beritanya. Gue takut kalau gue ngomongin ini terus gue ke-publish, padahal nggak ada di berita. Enggak sih. Tapi cuman ya itulah, memang apa ya? Ya mungkin kan semuanya juga pasti
ini juga kan, terdampak juga kan, bukan cuman satu instansi atau satu pemerintahan doang kan Iya, yang semua juga dipotong. gitu. Iya, termasuk lu kan. Lu dipotong ya? Enggak, gua nggak dipotong, gua aman-aman aja. Masih. Oh gitu. Iyalah. Tapi ini balik yang SIKM. Hmm, SIKM berarti sekarang orang masih ngurus. masih ngurus. Kan Tapi jadi ada peraturan baru lagi kan kalau nggak salah dari yang gugus COVID ya. Ada yang CLM itu kalau nggak salah ya. Gue juga kurang paham sih. Nah, cuman kalau misalkan gue kan fokus di SIKM doang kan bang, masalahnya. Jadi ya itu, dan peraturan istilahnya persyaratan sekarang itu juga lebih mudah sih sebenarnya dibanding yang waktu pertama itu. Iya, Kalau kan? yang sekarang kan berubah lagi kan soalnya kan Yang harus bawa rapid test persyaratan. 7 rapid test 14 hari itu. Bukan rapid test, kalau misalkan untuk yang zona merah itu kan dia mesti yang hasil PCR kan. Itu berarti swab test kan jatuhnya kan. Oh, yang Ah, bukan zona merah, dia harus tanda tangan yang surat kesehatan itu. iya, tapi sekarang juga surat kesehatan kayaknya enggak deh. Kayaknya gue nge-share ke lu ke si Bang yang persyaratan terbaru itu apa belum ya? Enggak, lu cuma nge-share yang jualan di Shopee 20.000. Anjir, gila. Nah, jadi tuh kalau misalkan SIKM yang sekarang nih Bang, itu cuman isi surat pernyataan kayak gitu-gitu doang kan. Sama ini yang jadi tuh dibagi lagi nih SIKM pribadi sama SIKM yang untuk korporasi atau institusi. Nah, kalau misalkan yang pribadi itu dia ada isi surat pernyataan, terus KTP sama foto sama hasil tes kesehatan. Itu yang swab test kan. Kalau misalkan berasal dari zona merah. Tapi kalau misalkan nggak dari zona merah sih nggak masalah, nggak usah pakai hasil tes kesehatan, cuman isi surat pernyataan doang udah lebih mudah kan dibandingkan yang sebelumnya. Berarti kalau gua dari Jakarta ke Banjarmasin di zona merah, berarti gua harus bawa dari Banjarmasin dong ke Jakarta yang gawat ini. Iya, emang Banjarmasin masih gawat ya? Kayaknya masih zona merah sih, kayaknya. Oh gitu. Kayaknya ini ntar disensor aja, dipotong aja, gua nggak tahu soalnya. Ya udah, ntar lo edit aja gue kalau misalkan ada yang info-info yang tidak valid dan ada kata-kata tak senonoh anjay. Iya, gue kemarin tuh ya gue cuman pengen ngangkat dari sisi yang lain sih, yang daripada orang-orang yang ribet gitu kita kan apa ngurus SIKM-nya susah katanya gini-gini. Gue udah upload surat pernyataan via live chat, via telepon. Oh iya, karena ada jam operasional. Ya kan? Dan sebenarnya sih gini sih Bang, yang kenapa sering banget ditolak-tolak itu sebenarnya gini, gue ngajuin buat bokap gue ya Bang. Maksud bokap gue ngajuin SIKM itu aja 3 kali ditolak Bang. Salahnya gara-gara dia kan ya itu ada yang kurang isian formnya, terus juga uploadannya kurang jelas, ataupun ternyata dia itu kurang teliti ininya ngisi formnya, kayak gitu aja sih sebenarnya. Jadi kesalahan-kesalahan yang memang udah dari pemohonnya sendiri sih, dari pengisinya sendiri sebenarnya. Kayak gitu. Iya, karena bagian verifikasinya udah dibayar mahal-mahal, berarti harus kerja yang benar gitu ya. Dan gila kalimat terakhir lu itu loh Bang, ngena banget ya. Iya kan, tapi salut ya beneran. Ya kan udah gaji udah dipotong, masih kerja kayak gitu, terus masih bilang enak lagi, gue masih nyaman, wes. Gue salut beneran. Sebenarnya sih kayak gini Bang, kalau misalkan gaji dipotong itu sih lebih ke yang mungkin yang lebih berasanya itu buat yang staff-staff yang PNS-nya ya, yang udah jadi PNS-nya sih. Kalau misalkan kayak tenaga ahli atau segala macamnya sih ya masih belum terlalu masih ya biasa aja gitu. Kadang ada juga kok yang nggak dipotong juga sih sebenarnya kayak gitu. Iya kan, karena ada yang dipotong dari eselon berapa sampai tingkatan ini, berarti nggak dipotong gitu kan ya. Iya betul. Nah kalau untungnya ya beberapa dari kita juga ada yang tidak dipotong dan ada yang dipotong, ya udah gitu lah. Semuanya adil lah ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cuman kena juga sih. Jadi lu kena? Kalau gue enggak. Oh, kirain kena. Kalau lu bilang kena kan berarti lu pejabat. Anjay, iya ya, eselon dong anjay. Iya. Tapi sekali lagi gue nanya, emang nyaman? Gimana? Selama ini gue nyaman sih dengan suasana kerja yang sekarang ya Bang ya. Karena gue bertemu dengan justru teman-teman gue, abang-abang gue, kakak-kakak gue yang kerja di situ hebat-hebat semuanya sih. Gue akuin itu. Nggak ada rencana buat nikah? Pertanyaan gue kemana ini? Nikah kan kemarin udah ada Pak.
tapi kan memang kandas di tengah jalan, anjay. Anjir, gue jadi curhat colongan abang tuh. Sering banget lu, tiba-tiba nanya gitu. Enggak bang, nggak jadi bang. Ya Allah. Tiba-tiba langsung ngegalau gitu ya bang ya. Iya. Itu beneran gak jadi? Bukannya lu udah tunangan itu? Enggak sih, baru ngeliat ini doang, baru survei apa namanya? Baru ngeliat gedung kayak gitu lah. Waduh. Kemarin tuh gue sempet kayak ngeliat gedung, tapi ya gue ngeliat gedung sendiri sih, maksudnya kan kalau misalnya itu buat persiapan aja gitu kan. Udah nyari-nyari install aplikasi Brand Story segala macamnya aja ya tuh. Pantas aja. Udah nanya-nanya lah vendor. Pantas aja feed Instagram tuh dari yang ratusan tiba-tiba jadi berapa? 1, 2, 3, 9 doang atau 10. Anjir, di stalkingin habis tahu aja lu bang, di hide. Di hide gak ya? Hide. Itu bener. Enggak. Emang dia hapus-hapusin. Oh berarti gue abis ini gue mention deh, gue tag ntar pas gue upload tag ini jomblo kata gue. Jomblo. Lagi nyari jodoh, calon pegawai PUPR. Aduh, ya Allah, Karim. Bisa. Oh bisa berarti ini tanpa edit nih nanti. Dia anjir, edit lah bang. Aing teh kayak diobral. Iya diobral ntar. Balik lagi sih bang, sebenarnya kalau misalkan yang kayak yang lu bilang pulang kerja dengan tema lu kayak gitu, kalau misalkan yang sekarang gua dapetin sih kayak jujur aja sih, ini jatuhnya tuh sekarang kantor gue yang sekarang tuh terdiri dari beberapa benar-benar beraneka ragam sih sebenarnya. Jadi gue aja tuh dengan gue kerja di sini tuh gue jadi punya teman pendeta istilahnya, karena teman kantor yang semeja sama gue itu dia memang pendidikan teologi, udah magister juga kan, dan teman-temannya pendeta, dan jadinya ketika dia main sama teman-temannya terus gue diajak, ya udah gue jadi punya kenalan kan, punya abang baru lagi, punya kakak baru lagi kayak gitu. Berarti semua di PTSP nggak ada persyaratan yang harus jurusan apa ya kan lu orang air. Kalau misalkan yang untuk bagian posisi gue sih bang, kayak kan customer relation officer ya, itu sih memang dia dari segala jurusan. Yang penting dia komunikatif kayak gitu-gitu lah tuh. Biar bisa nyambung. Iya, betul. Dan bahkan partner gue yang sekarang tuh kan gue kebetulan divisinya kan divisi prioritas kan. Jadi kayak misalkan proyek-proyek strategis nasional, terus entah itu rusun atau MRT, LRT, kayak yang verifikator izin itu kan. Verifikator berkasnya. Nah, jadi tuh gue di partner sekarang itu sama orang yang basicnya itu komunikasi. Jadi ketika memang kalau misalkan anak teknik kan kayak yang saklek atau gimana gitu ya istilahnya. Nah, terus disandingkan lah dengan anak-anak komunikasi yang jadi otomatis yang sebenarnya tuh tujuan awal gue masuk PTSP itu kan biar gue bisa ngomong kan, karena gue jujur aja gue kagak bisa ngomong sama sekali istilahnya. Maksudnya nggak terarah, terus juga masih belepetan lah istilahnya untuk ngomong-ngomong. Terus ya udah akhirnya gue masuk PTSP buat kelatih kayak public speakingnya gue segala macamnya kayak gitu, dan alhamdulillah sih gue disandingin sama orang-orang yang memang bawel-bawel juga lah istilahnya. Jadi ya udah ikutan bawel bang sekarang tuh. Emang awalnya masuk PTSP gimana, Rip? Gue masuk PTSP, nah itu dia. Jadi gue itu dapat info dari dosen kan, Nah itu ada lowongan nih di PTSP gitu kan. Ya memang sih jadi PJLP kan, istilahnya penyedia jasa layanan perorangan kalau nggak salah. Ya itulah sistem kontrak itu kan bang jatuhnya. Nah jadi gue apply lah, coba-coba tuh. Waktu itu kan masih gue itu semester 2 kalau nggak salah. Semester 2 kan lagi pas ribet-ribetnya kan bang. Justru lagi padat-padatnya lah dibandingkan semester 1 atau semester 3 gitu kan. Ya udah akhirnya kayaknya kerjaan yang sekarang juga nggak menuntut gitu kan istilahnya. Kerjaan itu loadnya parah banget lah istilahnya, gue mesti ke project atau segala macamnya. Jadi ya udahlah, biar bisa dapat waktu yang lebih banyak buat fokus belajar juga. Ya udah akhirnya gue ke situ lah. Ternyata interview wawancara 1, 2, 3 pantukir lolos, ya udah akhirnya gitu-gitu aja. Berarti lu sebelum PTSP lah. Berarti sebelum PTSP lu kerja di? Gue kerja di kontraktor bang. Jadi gue 7 tahun 7 bulan itu gue kerja di kontraktor, untuk yang kontraktor SPBU segala macamnya. Terus gue juga sebelumnya pernah kerja di bagian LPG juga kayak gitu selama 2 tahun. Yang gue di Semarang itu gue kan kerja di bagian LPG kan, bagian plant gitulah. Itu pengisian LPG 3 kilo. Jadi vendornya Pertamina kayak gitu sih. Bang Arif, thank you ya. Iya udah, sama-sama Bang Niko. Jangan jerah ya.
Iya Pak, gue seneng kok Bang. Gue seneng itu karena kita terakhir ketemu pas kapan Bang? Udah tahun lalu gak sih? Alah lu bilang senang 2019. kemarin aja gue mau bahas ini. Jangan bang, jangan bang. Jangan bang, gue malu bang. Karena terlalu sensitif anjir. Ngebahasnya masalah institusi sama peraturan anjir berat banget. Iya kan, jelas kan. Yang penting kan sekarang orang udah tahu tuh SIKM kayak gimana ngurusnya. Yang dari luar daerah zona merah harus izin ya, harus izin tadi kayak Iya, gitu. harus ada swab test, Itu yang hasil penting. PCR. Terus yang penting tuh formulir sama uploadannya bener, karena kebanyakan tuh salah. Banyak banget yang salah. Terus yang bisa itu kan SIKM itu kan dikeluarin buat orang yang mau masuk atau keluar Jakarta kan. Jadi kalau misalkan dia bukan tujuan atau dari Jakarta mah ya udah gak usah pakai SIKM. Kalau transit doang berarti nggak usah kan? Iya, pakai. Nah itu dia. Jadi tuh mesti ada peraturan dari instansi beda-beda lagi kan. Nah itu bisa ditanyain ke kewenangan instansi yang terkait kayak gitu. Terus kalau misalkan SKM poinnya itu aja sih. Kalau misalkan selama dia enggak tujuan ataupun dia dari Jakarta ya nggak perlu SKM udah gitu doang. That's poinnya. Terus yang gugus tugasnya buat izin apa? Nah gugus tugasnya itu kan sebenarnya yang CLM itu kan intinya kan kalau misalkan gugus tugas itu kan dia memang ada peraturannya sendiri kan. Cuman kalau misalkan yang diatur dalam pergubnya kita ya hanya sebatas SIKM aja kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada persyaratan lain yang istilahnya di luar dari pergub SIKM ini ya kita ya kembalikan lagi ke instansi terkait Bang. Kan beda-beda dapur kan gitu. Iya gitu. sih. Terus yang ini live chatting telepon berarti harus lihat jam operasional. Ya, lihat chat jadi internal kayak gitu. Tapi kalau misalkan itu DM Instagramnya aja @layanan_jakarta sih Bang. Langsung apa? Langsung mention apa tadi? Apa? @layanan_jakarta. Terus kalau misalkan mau telepon 1500 164. Wes gila. Ntar gue di captionnya Instagram gue tulis tuh @layanan_jakarta nomor teleponnya sekian. Jangan. Ntar aing teh di demo kalau misalkan ada salah info. Kalau salah info kan tinggal bilang. Kalau salah info harap telepon ini. Anjir, ntar gue yang di ini. Wah anjir lu Rip gini-gini. Kok nggak ngajak Rip katanya? Dia. Iya kan? Bener sih. Aduh. Enggak lah. Gue anggap aja gue kayak lagi petugas call center lah ya. Itu yang bener. Gue lagi ngobrol sama call centernya PTSP Jakarta.